apa kabar? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan semuanya? Siapa yang sudah siap? Yuk, terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyapa Tuhan Yesus dulu. Kita mau menyapa Tuhan untuk menyiapkan hati kita. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan ke dalam hidup kami. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus sudah memelihara kami, sudah menjaga kami dari malam sampai pada pagi hari ini, sehingga kami bisa dapat berkumpul walaupun melalui online, tapi kami tidak mengurangi sukacita kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik buka Alkitab dari kitab Hosea 14 ayat yang kedua sampai ke-9. Kakak ulang ya, Hosea 14 ayat yang kedua sampai ke-9. Dari judul perikop tentang pertobatan dan janji. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan dan katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, daripadaku engkau mendapat buah. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya, apakah adik-adik di rumah semuanya diberikan peraturan oleh mama papa? Misal, adik-adik nggak boleh main HP di atas jam 5 sore. Karena setelah jam 5 sore adik-adik harus mandi, harus makan, harus belajar. Tidur juga nggak boleh terlalu malam, harus jam 10 paling maksimal. Atau peraturan lainnya, misal seminggu nggak boleh makan coklat, cuma boleh 1 batang coklat untuk 1 minggu, tidak boleh lebih. Siapa yang pernah diberikan peraturan seperti itu adik-adik? Nah, kakak mau bertanya, apakah adik-adik mematuhi peraturan yang diberikan mama papa? Adakah yang melanggarnya adik-adik? Wah, mulai dari sekarang tidak boleh ya. Dan apabila adik-adik melakukan kesalahan, baik sama mama, sama papa, sama kakak ataupun sama adik-adik, harus apa? Minta maaf. Apa adik-adik? Minta maaf. Karena melalui minta maaf, adik-adik dipulihkan, diampuni, dan menjadi kebanggaan oleh Tuhan Yesus.
Apa sih hubungannya minta maaf dengan cerita yang tadi kita baca melalui Hosea ini adik-adik? Nah, kakak mau cerita. Pada waktu itu Tuhan memberikan peraturan kepada bangsa Israel. Peraturan yang harus dipatuhi, harus dilakukan, dan ternyata adik-adik bangsa Israel tidak mematuhi peraturan Tuhan, bahkan membuat Tuhan sedih adik-adik. Tuhan sedih karena apa ya? Karena waktu itu bangsa Israel, adik-adik bisa baca di ayat 4. Kesalahan apa sih yang telah dilakukan oleh bangsa Israel adik-adik? Yang pertama, bangsa Israel tunduk kepada Asyur. Mereka tidak tunduk pada Tuhan adik-adik. Itu baik gak ya? Tidak baik. Yang pertama, tunduk pada bangsa Asyur. Yang kedua, bangsa Israel mengandalkan alat senjata mereka adik-adik untuk berperang. Mereka tidak mau mengandalkan Tuhan. Itu baik apa tidak adik-adik? Tidak baik. Dan yang ketiga, mereka membuat allah-allah lain. Mereka membuat patung menyerupai dewa-dewa, sehingga mereka tidak lagi menyembah Tuhan. Semua itu pelanggaran ataupun kesalahan yang telah dilakukan oleh bangsa Israel. Oleh sebab itu Tuhan menegur bangsa Israel melalui Hosea adik-adik. Coba kakak mau bertanya lagi, pelanggaran atau kesalahan apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel? Yang pertama, tunduk pada Asyur. Yang kedua, mengandalkan alat perang mereka. Yang ketiga, membuat allah-allah lain. Nah, semua ini kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, oleh karena kesalahan-kesalahan mereka adik-adik, Tuhan mereka mau mengakui kesalahan mereka dan segera bertobat. Nah, setelah Tuhan menegur bangsa Israel, akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Ya, bangsa Israel menyadari betul kesalahan-kesalahan mereka, sehingga mereka mau mengakui kesalahan mereka adik-adik. Mereka minta maaf, mereka berdoa, mereka akhirnya bertobat adik-adik. Dan apa yang terjadi? Tuhan menyayangi bangsa Israel adik-adik. Nah, sama seperti bangsa Israel, kita juga nih kakak dan adik-adik harus mau meminta maaf ya apabila kita ada kesalahan kepada siapapun. Kita harus mau mengakui kesalahan kita dan mau meminta maaf adik-adik. Adik-adik gak perlu takut, gak perlu canggung, karena dengan meminta maaf kita mampu mengembalikan keadaan seperti semula. Kita dapat memulihkan hidup kita. Adik-adik, maaf adalah kata yang sangat sederhana, tapi mempunyai kuasa yang besar. Kenapa kakak bilang seperti itu? Karena dengan meminta maaf, kita bisa memulihkan hidup kita dan kita bisa menjadi anak Tuhan yang baik dan menjadi kebanggaan Tuhan Yesus tentunya. Siapa mau menjadi kebanggaan Tuhan? Nah, mulai dari sekarang harus berani minta maaf adik-adik. Dan setelah minta maaf, tidak boleh melakukan kesalahannya yang lalu-lalu, supaya kita terus menjadi anak kebanggaan Tuhan. Jangan lupa ya adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mau apa? Minta maaf. Mulai hari ini, apabila adik-adik semua ada yang melakukan kesalahan kepada siapa
apapun harus berani minta maaf ya. Nah, adik, untuk minggu ini kakak ada aktivitas ya. Untuk adik-adik semua, adik-adik mencari kata. Linknya nanti akan kakak kasih kepada adik-adik semua. Dan apabila adik-adik sudah mengerjakan semua, jangan lupa kirim ke nomor kakak Sinta ya. Selamat mengerjakan adik-adik. Adik-adik mari kakak ajak semuanya untuk bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus sudah menyertai kami sepanjang hidup kami. Bapa, kami mau belajar dari bangsa Israel yang mau mengakui kesalahannya. Tuhan Yesus yang baik, ajar kami untuk terus menjadi anak yang baik, untuk terus dengar-dengar akan firman Tuhan, dan juga mau membentuk diri kami menjadi anak kebanggaan Tuhan Yesus. Kami mau meminta maaf atas segala kesalahan yang telah kami perbuat. Bimbing anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu adik-adik.